Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Setioningsi dari program studi D3 Keperawatan semester 2 Stikes Mitra Adiguna Palembang. Di video ini saya akan membahas tentang patofisiologi proses infeksi. Baiklah, kita langsung saja. 1. Infeksi. Definisi infeksi menurut Porter J. Perry tahun 2005, infeksi adalah proses invasi oleh mikroorganisme dan berproliferasi di dalam tubuh yang menyebabkan sakit. Menurut Cozier et al. Tahun 1995, infeksi adalah invasi tubuh oleh MO dan berproliferasi dalam jaringan tubuh. Tanda-tanda infeksi: 1. Kemerahan, 2. Kalor, panas, 3. Dolor, nyeri, 4. Tumor, bengkak, 5. Fungsiolasea, perubahan atau penurunan fungsi. Penyebab infeksi: 1. Bakteri melalui udara, air, tanah, makanan, cairan tubuh, dan mati. 2. Virus berisi asam nukleat berada dalam sel hidup untuk diproduksi. 3. Fungi termasuk ragi dan jamur. 4. Parasit, protozoa, cacing, dan arthropoda. 5. Rickettsia. Rantai infeksi. 1. Penyebab infeksi, yaitu bakteri, jamur, virus, parasit. 2. Sumber, yaitu manusia, air, dan larutan obat perawatan. 3. Tempat keluar, yaitu ekskreta, sekreta, tetes. 4. Cara penularan, yaitu melalui kontak langsung, tak langsung, tetes, melalui udara, benda, vektor. 5. Tempat masuk, lapisan mukosa, luka, saluran cerna, urin, napas. 6. Pejamu rentan, yaitu kekebalan lemah, pasca bedah, luka bakar, penyakit kronis, usia muda atau tua. Faktor yang meningkatkan kerentanan terhadap infeksi: 1. Usia, 2. Hereditas, 3. Status imunisasi, 4. Terapi yang dijalani, 5. Status nutrisi, 6. Kelelahan, 7. Stres. Periode inkubasi, yaitu periode sejak masuknya kuman ke dalam tubuh sampai dengan munculnya gejala. Periode prodromal, yaitu periode munculnya gejala umum sampai muncul gejala spesifik. Periode sakit, yaitu timbul manifestasi. Periode konvalensi, yaitu gejala menurun sampai individu kembali normal atau sembuh. Sumber-sumber infeksi nosokomial, yaitu berasal dari klien, yang ditularkan oleh klien lain, pengunjung, peralatan medis, petugas RS, dan lingkungan. Upaya pencegahan infeksi. Secara umum, tanggung jawab perawat dalam pencegahan infeksi antara lain: 1. Mendidik individu agar terhindar dari infeksi melalui upaya imunisasi, perbaikan nutrisi, istirahat dan tidur yang cukup, dan menghindari stres. 2. Membiasakan diri mencuci tangan. Cuci tangan merupakan salah satu upaya paling efektif dalam mengontrol infeksi. 3. Mencegah penyebaran kuman melalui tindakan desinfeksi atau sterilisasi. Pelindung diri. 1. Cuci tangan. 2. Sarung tangan, yaitu terdiri dari sarung tangan steril, sarung tangan DTP, sarung tangan bersih, sarung tangan rumah tangga. 3. Pemakaian masker. 4. Pemakaian gaun, yaitu terdiri dari steril, kamar bedah, non-steril, ICU, kamar bayi, KB, skort, celana
plastik. 5. Pemakaian kacamata pelindung. 6. Sepatu boot atau sepatu tertutup. 7. Cup. 8. Dup. Standar pengendalian infeksi. 1. Asepsis. 2. Desinfeksi. 3. Dekontaminasi. 4. Pembersihan atau mencuci dan membilas. 5. Sterilisasi. 6. Membakar dan pembuangan sampah. Asepsis dan teknik aseptik. Tujuan asepsis yaitu membasmi jumlah mikroorganisme pada permukaan hidup, kulit dan jaringan, dan objek mati, alat-alat bedah, dan barang-barang yang lain. Antiseptik yaitu proses menurunkan jumlah mikroorganisme pada kulit, selaput lendir, atau jaringan tubuh lainnya dengan menggunakan bahan antimikrobial atau antiseptik. Desinfektan adalah bahan kimia yang membunuh atau menginaktifikasi mikroorganisme. Contoh larutan desinfektan yaitu klorin pemutih 0,5% untuk dekontaminasi permukaan yang lebar, klorin 0,1% untuk DTT kimia, glutaraldehida 2%. Mahal harganya, biasa digunakan untuk DTT kimia atau sterilisasi kimia. Fenol klorin tidak digunakan untuk peralatan atau bahan yang akan dipakaikan pada bayi baru lahir. Dekontaminasi yaitu proses yang membuat objek mati lebih aman ditangani staf sebelum dibersihkan atau menginaktivasi serta menurunkan HBV, HIV, tetapi tidak membasmi. Peralatan medis dan permukaan harus didekontaminasi segera setelah terpapar darah atau cairan tubuh. Pembersihan atau mencuci dan membilas yaitu tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan semua darah, cairan, tubuh, benda asing dari kulit atau instrumen. Sterilisasi. 1. Sterilisasi uap yaitu 121 derajat Celcius, tekanan pada 106 kPa. 20 menit untuk alat tidak terbungkus, 30 menit untuk alat yang dibungkus. 2. Sterilisasi panas kering atau oven 170 derajat Celcius selama 1 jam. Waktu penghitungan dimulai setelah suhu yang diinginkan tercapai. 160 derajat Celcius untuk alat tajam yaitu gunting jarum selama 2 jam. 3. Sterilisasi kimia yaitu glutaraldehid 2-4% Sidex direndam sekurang-kurangnya 10 jam. Formaldehid 8% direndam selama 24 jam. Bilas dengan air steril sebelum digunakan kembali atau sebelum disimpan. Desinfeksi tingkat tinggi atau DTT. 1. DTT dengan merebus yaitu mulai menghitung waktu pada saat air mulai mendidih, merebus 20 menit dalam panci tertutup, seluruh alat harus terendam, jangan menambah alat apapun ke air mendidih, pakai alat sesegera mungkin atau simpan wadah tertutup dan kering yang telah di DTT maksimal 1 minggu. DTT dengan mengkukus yaitu selalu kukus 20 menit dalam kukusan, kecilkan api sehingga air tetap mendidih, waktu dihitung mulai saat keluarnya uap, jangan pakai lebih dari 3 panci uap, keringkan dalam kontainer DTT. DTT dengan kimia. Desinfektan kimia untuk DTT, klorin 0,1%, formaldehid 8%, glutaraldehid 2%. Langkah-langkah DTT kimia yaitu dekontaminasi, cuci, bilas, keringkan, rendam alat dalam larutan desinfektan selama 20 menit, bilas dengan air, direbus dan dikeringkan di udara, segera dipakai atau disimpan dalam kontainer yang kering dan telah di DTT.
Sampah medis terbagi menjadi dua, yaitu satu terkontaminasi, yaitu tidak memberikan resiko infeksi, contoh kertas, kardus, botol, wadah plastik yang digunakan di dalam klinik dapat dibuang di tempat sampah umum. Dua terkontaminasi, yaitu membawa mikroorganisme yang mempunyai potensi menularkan infeksi kepada orang. Contoh, bekas pembalut luka, sampah dari kamar operasi, yaitu jaringan, darah, nanah, kasa, kapas, dan lain-lain. Dari laboratorium, yaitu darah, tinja, nanah, dahak, dan lain-lain. Alat-alat yang dapat melukai, yaitu jarum, suntik, dan pisau. 3. Sampah lain yang tidak mengandung bahan infeksius tetapi digolongkan berbahaya karena mempunyai potensi berbahaya pada lingkungan. Bahan kimia atau farmasi, misal kaleng atau botol yang mengandung obat kadaluarsa, vaksin, regen, desinfektan. Sampah sitotoksik, misal obat untuk kemoterapi. Sampah yang mengandung logam berat, misal air raksa dari termometer yang pecah, bahan bekas, gigi, dan lain-lain. Wadah bekas berisi gas dan tidak dapat didaur ulang, misal kaleng penyembur yang dapat meledak bila dibakar. Penggunaan peralatan tajam secara aman, yaitu 1. Jangan menutup kembali, melengkungkan, mematahkan atau melepaskan jarum yang akan dibuang. 2. Buang benda-benda tajam dalam wadah anti bocor dan segel dengan perekat. Jika sudah 2/3 penuh, wadah benda tajam tadi harus dibakar dalam insinerator. 3. Jika tidak dapat dibakar, maka jarum harus dibilas 3 kali dengan larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi. Tutup lagi ujung jarum dengan penutupnya menggunakan teknik satu tangan, one hand teknik, lalu ditanam dalam tanah. 4. Tempat sampah hitam, yaitu sampah tidak kontaminasi. 5. Tempat sampah kuning, yaitu sampah terkontaminasi. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Selamat menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.